Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bersama-sama kita akan melihat lagi satu emiten yang sudah melaporkan laporan tahunan mereka tahun 2023 dan sudah rilis. Jadi kita bisa kembali menganalisa ya. Untuk kali ini analisa kita secara fundamental, kita akan meneliti saham DRMA, yaitu Dharma Polymetal ya. Tapi sebelum itu nanti kita akan lihat dulu di bagian-bagian pentingnya. Seperti biasa saya ingin menyatakan bahwa ini adalah analisa fundamental dan ini adalah ditujukan untuk pembelajaran, ditujukan untuk bagaimana cara kita mencari tahu dengan langkah-langkah tertentu untuk menentukan perusahaan itu layak investasi atau tidak. Dan sekali lagi disclaimer on-nya bahwa ini hanya pembelajaran, bukan perintah beli atau jual. Ini hanyalah salah satu cara menganalisa saham dari berbagai macam cara. Sebab cara menganalisa saham itu bukan hanya analisa fundamental, ada pula namanya analisa teknikal, memandang harga dari segi, memandang saham dari segi pergerakan harganya. Ada pula yang namanya analisa bandarmologi yang melihat saham dari segi mereka yang bergerak membeli atau menjual sahamnya. Nah, analisa kali ini dari sudut pandang fundamental. Jadi, sekali lagi, ini adalah salah satu cara kita untuk menentukan sebuah saham itu bisa diinvestasi atau tidak. Baik, kita lihat dulu DRMA ya. DRMA itu apa? DRMA itu adalah Dharma Polymetal Tbk. Kita akan cek dulu. DRMA ini ternyata adalah salah satu emiten milik TP Rahmat ya. Salah satu orang terkaya di Indonesia ya. Salah satu orang yang terkenal dalam bisnis di Indonesia ya. Jadi DRMA ini, Dharma Polymetal ini adalah perusahaan induk ya dari Dharma Group. Ada lagi yang bisa kita cek dulu sebelum kita masuk ke pembahasan. Jadi kalau di sini katanya Dharma Polymetal ini adalah emiten komponen otomotif ya, emiten komponen otomotif. Jadi ini termasuk mungkin spare part berarti ya yang dijualnya. Kemudian sini ada juga terbaca Dharma Polymetal Cirebon produksi apa? Berfokus produksi komponen sepeda motor dan mobil, serta menjadi salah satu supplier industri otomotif ternama di Indonesia. Jadi perusahaan ini sudah menjalankan manajemen mutu ISO TS 16949 dan manajemen lingkungan 14001 ya. Oke, sampai situ dulu penjelasannya ya. Kita akan nanti lanjut melihat ke laporan hasil keuangannya ya. Bagaimana perkembangan perusahaannya sampai sejauh ini. Baik, kita cek dulu. Data yang kita dapat dari perusahaan ini dari berbagai sumber itu bahwa harga sekarang kalau per lembar sahamnya itu Rp1.100. Jadi harga sahamnya sekarang Rp1.100. Kalau kita mau membeli saham ini berarti satu lot itu berarti 100 lembar. Berarti minimal untuk membeli minimal satu lot kita harus menyediakan Rp110.000.
sebelum biaya-biaya lainnya dari sekuritas. Jadi Rp110.000 modal plus nanti biaya dan sekuritas ya. Nah, di harga sekarang 100 masyarakat atau retail atau investor menghargainya 1.100. Sementara nilai perusahaannya ini setelah dianalisa oleh para manajer yang ada di sekuritas itu katanya nilai bukunya itu sekitar Rp404 per lembar saham ya. Rp404 per lembar saham. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa harga sekarang ini berada di atas dari book value-nya, di atas dari nilai bukunya. Artinya masyarakat berani membeli sahamnya lebih tinggi daripada nilai wajarnya. Seperti biasa, saya akan mengatakan bahwa berarti perusahaan ini ada euforia dari masyarakat, ada kepercayaan yang tinggi. Maksudnya orang berani membeli di harga tinggi untuk sebuah sahamnya. Jadi kita anggap di sini merah. Kenapa? Karena harganya itu dianggap harga sekarang untuk kita sebagai investor itu sudah melebihi nilai wajarnya. Artinya kita tidak mendapatkan diskon di sini ya, tapi kita mendapatkan harga melebihi dari yang sewajarnya. Jadi nilai yang kita dapat tidak melebihi dari uang yang kita keluarkan. Baik, sekarang selanjutnya kita lihat lagi dari segi euforia masyarakat ya. Sekarang kita lihat dari segi valuasinya. Dari segi valuasinya, perusahaan ini mendapatkan keuntungan Rp130 per lembar saham. Jadi perusahaan ini mendapatkan keuntungan Rp130 per lembar saham. Nah, harga sekarang itu 1.100. Nah, sekarang kita ingin mengetahui berapa perbandingannya. Bahasa ekonominya PER, price to earning ratio, artinya harga dibandingkan dengan laba yang didapat. Nah, harga dibandingkan laba yang didapat saat ini itu 8 kali lebih tinggi daripada harga wajarnya ya. Sekarang harga wajarnya berapa? Harga wajarnya adalah keuntungan yang kita dapat dalam setahun per lembar saham dikalikan maksimal 10. Artinya kita kalau mau membeli saham ini, saham untuk Dharma Polymetal ini maksimal di harga 1.300. Sekarang di harga 1.100. Berarti ini ada diskon namanya ya. Karena harganya dari maksimal boleh beli itu masih lebih rendah harga sekarang ya. Di sini kita melihat bahwa ada diskon sebesar 15% ya. Diskon sebesar 15%. Saya pribadi menganggap bahwa diskon 15% itu masih dalam rentang harga wajar ya. Kalau menurut saya harga murah itu di bawah 8 ya, di bawah 8 kali lipat. Nah, kalau yang ini rentangnya di atas 8 ya. Berarti menurut saya ini harganya dalam keadaan wajar. Jadi simpulannya, perusahaan ini dianggap masyarakat dalam artian bertumbuh, dan masyarakat menghargainya sudah berada di harga wajar ya. Jadi kita lihat di sini valuasi wajar. Artinya apa? Artinya di sini harganya tidak ada diskon. Jadi yang kita beli itu memang seperti itu harganya, sekitar itu harganya. 1.300 itu ya sekitar 1.300.
Jadi kita membelinya kita anggap saja tidak ada diskon, ya. Tapi kita membeli memang harga seperti itu adanya. Ibarat baju seharga 20.000 ya kita beli 20.000. Ya, begitu istilahnya. Sampai di sini dapat kita simpulkan bahwa masyarakat menganggap perusahaannya ini sedang berkembang, ada penaruhan kepercayaan, dan valuasinya di valuasi wajar. Nah, sekarang kita tinggal mengkonfirmasi apakah ini betul-betul kita anggap bahwa harga wajar dan perusahaannya berkembang, atau mungkin ada hal yang lainnya. Sekarang kita lihat ternyata Dharma Polymetal ini sudah membagikan 2 kali dividen, ya. Dan dari 2 kali itu kita dapat rata-rata ternyata pembagian dividen itu sekitar 25% dari keseluruhan keuntungan. Oleh karena itu, dari sini kita lihat bahwa 25% kita kalikan keuntungan tahun ini 130, maka nanti kemungkinan kita akan mendapat 32,5 rupiah. Ini proyeksi, ya. Proyeksi artinya belum tentu nanti setelah ROPS diumumkan dia pembagiannya dividen yang dibagikan itu 25%. Bisa saja dia berubah jadi naik atau turun tergantung hasil rapat, ya. Tapi untuk sementara melihat 2 tahun yang sama dengan pola yang hampir sama, jadi kita beranggapan bahwa kemungkinan dividennya tetap di 25%. Menurut saya bahwa 25% itu sebenarnya di bawah, ya, di bawah dari yang kita inginkan. Saya beranggapan bahwa nilai persen dividen itu sebaiknya di atas dari 30%, ya, di atas sepertiga. Kalau yang seperti ini berarti 25% dibagi ke investor, 75%-nya tetap ditahan untuk mungkin tadi pengembangan perusahaan dan lain-lain, ya. Tapi secara perhitungan, ya, artinya perusahaan ini masih peduli dengan investor karena membagikan dividen sebesar 25%. Nah, tinggal kita melihat nanti, kita cek apakah dengan 25% ini mampu mengikuti. Nah, sekarang kita lihat di sini ternyata dengan 25% ini tadi kita yield yang didapat itu adalah 3%. Yield yang didapat itu 3%. Kalau menurut saya pribadi bahwa inflasi kita katanya itu di sekitar 3%. Inflasi kita itu sekitar 3%. Berarti kalau kita berinvestasi di perusahaan ini dengan yield pada saat pembelian hari ini misalnya, ya, dengan yield 3% ini berarti sebenarnya kita sudah mampu dalam artian dan dana yang kita miliki tadi pas-pasan dengan inflasi, artinya setelah kita dapat dividen saham kita tetap, tetapi dividen kita itu tadi hanya mampu membayar inflasinya, tapi kita tidak punya kelebihan dari situ. Nah, kenapa saya mengambil kesimpulan minimal 4% supaya ada kelebihan kita, ya, minimal 4% tadi supaya kita mampu berada di atas inflasi. Syukur-syukur kalau misalnya 5-6% ke atas itu sudah sangat bagus. Oleh karena itu, dari data kedua saya menganggap bahwa dividennya kecil, ya, tidak pas-pasan terhadap inflasi, ya. Tinggal sekarang kita cek dari segi hutang, ya. Ternyata dari segi hutang Dharma Polymetal ini cukup bagus, bukan cukup, sangat bagus, ya. Mereka tidak punya hutang berbunga yang besar dan tanggungan-tanggungan juga
hanya 71%. Jadi saya simpulkan utang mereka aman. Ya. Sangat bagus ya perhitungan saya. Nah, dari segi terakhir, sekarang kita lihat kepemilikan masyarakat. Masyarakat memiliki saham ini, masyarakat marwarikat, maksudnya masyarakat yang bisa menjual belikan, termasuk kita investor retail ini, hanya 20%, ya, hanya 20%. Artinya di sini pengendali bukan masyarakat. Artinya pengendali masih mengendalikan perusahaannya, pengendali masih bisa mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengantisipasi perusahaannya. Jadi saya kategorikan di sini baik. Ya. Pengendalinya tetap menjadi penguasa, penyetirnya. Nah, tapi ada sedikit permasalahan, sedikit saja ya, bahwa ternyata seluruh saham yang ada di Bursa Efek Indonesia untuk Dharma Polymetal ini semuanya berbentuk non-warkat, artinya tersedia setiap saat untuk dijual. Ya, pengendalinya bukan masyarakat, pengendalinya memang perusahaan, tetapi mereka juga bisa setiap saat untuk menjual belikan sahamnya. Jadi di sini termasuk tapi bisa trading, Nah, ini termasuk sesuatu yang kita perlu awas ya, Nah, sampai di sini kita melihat dulu ya bahwa perusahaan ini sebenarnya perusahaannya baik. Kenapa? Karena hutangnya itu kecil, kemudian kepemilikan masyarakat juga kecil. Berarti secara fondasi perusahaan ini sebenarnya baik. Hanya saja mungkin pemiliknya ini mau mencoba mengantisipasi kalau ada apa yang terjadi. Namun demikian, kalau dilihat di bagian awal bahwa valuasi perusahaan ini di kisaran wajar, artinya tidak ada diskon. Harganya ini memang harga sebegitu saja bagi investor. Artinya kalau membeli ya harga segitu ya. Dan dari segi dividen ada. Artinya perusahaan ini tadi secara fundamental juga peduli dengan investor, karena mereka juga mau memberikan, mereka memberikan dividen. Andai misal dari keuntungan ini mereka membagi 5%, 50% misalnya, maka hasilnya tentu akan menjadi di sini hampir 6% dividen yield-nya. Nah, tentu ini bisa menjadi pertimbangan bagi kita untuk berinvestasi ya. Karena dengan 50% maka dividen yield-nya 60%. Meskipun istilahnya valuasinya wajar dan dianggap dia wajar dan tinggi, tapi ada istilahnya itu ada penggantinya. Tetapi kalau dengan pola yang tadi dengan 25% ini dengan hasil yield-nya 3%, tentu kita mungkin dari pertimbangan tadi kita percaya dengan perusahaan, percaya dengan pengendalinya, namun kita perlu lebih bersabar dulu menunggu valuasinya lebih murah. Bagaimana dengan mereka yang sudah membeli? Kalau mereka yang sudah membeli di harga bawah misal, tentu saja pada saat penghitungan dividen maka yield-nya tentu saja tinggi. Bagi mereka yang sudah memegang di harga bawah, ya silahkan tetap saja di hold, karena istilahnya itu ada penggantinya atau penembusnya. Tapi kalau bagi yang belum, mungkin kita perlu menunggu lagi ya. Perlu menunggu lagi karena perusahaannya bagus. Tadi hutang sedikit, hanya perlu menunggu valuasinya lebih baik. Jadi kita simpulkan di sini belum saatnya
invest di sini, gitu ya simpulannya. Belum saatnya invest di sini. Tapi kita bisa saja menunggu sampai dia mendapatkan valuasi yang baik. Terakhir sebelum saya tutup, silahkan ditonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu bahan pemikiran kita untuk berinvestasi. Tapi sekali lagi bahwa ini bukan perintah beli atau jual, ini adalah second opinion, hanya sebagai pembanding dari pemikiran Anda. Karena setiap orang, sekali lagi setiap orang punya pemikiran yang berbeda terhadap bagaimana menentukan fundamental suatu saham. Apalagi kalau melihat dari sudut pandang yang berbeda sampai misalnya technical analysis ataupun metodologi, tentu pemikirannya juga berbeda. Sekali lagi, disclaimer on-nya begitu. Baik, demikian pembahasan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.